Baik teman-teman, sesuai diskusi kita kemarin, kita akan membuat kelompok yang dimana Bapak bagi dua kelompok ya teman-teman. Di sini ada kelompok satu yang terdiri dari Latif, Waki, Farah, dan Ima, dan ini kelompok dua Rahma, Dila, Karin, dan Kaira. Untuk materinya masih sama ya teman-teman, seperti yang kemarin tentang tabel periodik unsur. Baik, di sini Bapak mempunyai masalah yang teman-teman harus rumuskan masalah dan pecahkan solusinya. Yang pertama, teman-teman harus mengisi nama anggota kelompok dulu, kemudian nama kelompok ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelasnya gitu teman-teman. Mungkin Bapak bagikan terlebih dahulu. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah, mungkin teman-teman bisa dibaca dulu ya yang pada masalah itu. Oh ya, nama kelompoknya tulis dulu ya. Takutnya nanti lupa. Ayo dibaca dulu teman-teman. Tangannya Ayo, masalahnya apa? tangan melepuh. Iya, betul. Tangannya melepuh karena rakanya tidak memakai saat mengangkat panci ya, teman-teman, gitu. Nah, itu masalahnya. Kemudian teman-teman bisa mencari solusinya gitu. Oke. Betul. Sarung tangan atau pakai kain lap begitu. Ya, Raka. Untuk kelompok sini? Kena logam panas ya Pak? Ya, betul. Karena apa? Melepuh karena Kena logam panas. logam panas, panci ya. Karena mengangkat panci tanpa lap Pak. lap ya, tanpa pelindung ya. Nah, teman-teman bisa cari solusinya gitu. Ya, lap bisa. Atau lebih hati-hati dan apa sih menggunakan alat yang boleh cari di sumber atau di jurnal gitu nggak apa-apa teman-teman ya. Pelindung, memakai memakai alas. Bapak. Ya. Oh iya, itu mungkin tunggu sebentar ya. Iya Pak, iya Pak. Akan dijelaskan gitu. untuk mengangkat wajan yang panas. Dari Pak, dari Nah, udah ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan mengelompokkan unsur non logam dengan logam. Nah, kalian cari sebanyak-banyaknya tentang logam itu ada apa aja, kemudian non logam itu ada apa aja. Teman-teman bisa cari di internet atau di jurnal gitu-gitu ya. Atau enggak bisa cek di kertas tabel periodik unsur. Maksudnya gimana? ya mana tahu nanti isinya yang non logam ada kayu, kain gitu. Oh, gimana? Oh, harus sesuai ini ya, sesuai apa namanya? Tabel periodik. Bukan mengantarkan panas udara. Kalau logam nih ada apa aja? Mau nanya. Ya, Ini tuh bentar ya. unsur ya berarti ya. Kalau kayu itu berarti enggak enggak masuk. gini, apa namanya kayak non logam tuh ada apa aja? Oh, terus
C gitu. Karbon. Itu berarti unsur kan Pak, bapaknya Hmm. senyawa. Unsur. Oke Pak. Oksigen. Ya, gimana tadi? Bisa Pak. Udah bisa? Ada minimal harus berapa Pak? Bebas. Minimal berapa Pak? Bebas, sahabatnya kalian ya. Jangan. Ya boleh satu, mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya, nggak apa-apa. Jangan satu. Setengah boleh nggak? Setengah, waduh. Nomor 2 apa yang terjadi? Nah, selanjutnya untuk diskusi kelompoknya ya teman-teman. Jadi untuk soal berikutnya didiskusikan dengan kelompoknya gitu. Konduktor, konduktor tanah. Yang terjadi jika alat dapur sudah Jadi panas dari komponen merata semua masuk. tidak tahan suhu tinggi. Tidak tahan panas gitu. Ada yang pernah nggak masak terus pancinya leleh gitu? Tutup pancinya leleh ya. Pernah sampai pancinya gosong. Gosong. Kebesaran api. Untuk kelompok sini ada pertanyaan? Terbakar. Belum Pak. Tidak kuat terhadap suhu, tidak konduktor. Agar bisa memilih bahan yang tepat. Bisa memilih bahan yang tepat. Bahan agar kita yang tepat. Iya, tuh. Membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, dalam menggunakan sesuatu, menggunakan Tiga perbedaan sifat fisiknya ya berarti. Sifat fisiknya Kilat. logam mengkilap. Kemudian kalau logam, non logam tidak, ada yang enggak ya kusam tidak mengkilap ya. Kemudian yang logam itu mengantarkan panas, keras gitu juga ya Pak. ya keras. Terus yang terus tepat di tempat yang dibentuk kalau logam. Tiga perbedaan utama antara unsur logam dan anomali berdasarkan sifat fisiknya. Logam sama dengan itu. Logam sama dengan gila. Masih mengantarkan suhu panas. Pakai panas. Mahal. Sudah sampai dia. Ada yang udah selesai belum? Gimana? Banyak sekali. Banyak sekali yo. Ini kan sama. Apa saja sama unsur logamnya itu. Ini sama kayak ini ya. Oh iya. Ini sama juga. Mungkin contohnya tuh gimana Pak? Contoh benda-bendanya. Nomor berapa ya itu tadi? Contoh ucur ima ini Itu mah. kan maksudnya contoh unsur. Gak usah ya Pak berarti. Oh iya nggak usah, itu salah itu Bapak salah masukkan soal. Nomor 6 ya kalau nggak salah ya. Oke. Oh iya teman-teman, untuk nomor 6 tidak usah diisi ya karena Bapak salah masukkan soal gitu. Ini habisnya ini nanti. Oh, setelah ini. Berarti yang ini nggak usah Pak. Satu contoh. Iya nggak usah. Iya udah kan tadi di atas nomor sebelumnya udah. Bener kan? Biarkan alam masak diminum gitu. Bener aku. Kenapa kayak gini masak? Kan kayak apa? Ketika kita membeli konten harus membeli modifikasikannya agar sesuai dengan Bapak. Ya? Enggak Pak. Kok enggak? Oh ya. apa yang dapat kamu pelajari dari beberapa tadi tentang hubungan antara
sifat yang unik. Nah, sesuaikan sama kegunaannya. Iya. Wah, Sifat unik yang menentukan kegunaannya. Kesimpulan. Menjawab. Apa? kesimpulannya Ini kan kesimpulan menjawab tujuan. Ya, Tujuannya berarti yang tadi, yang di depan awal tadi. dari ini. Hmm. Dari ini kita harus merumuskan tujuannya sendiri ya Pak. Semangat ya. Ya Pak. Untuk kesimpulannya ini ya, menjawab dari masalah yang di depan tadi. Oke, Pak. Setiap unsur bersifat berbeda-beda. Sifat yang berbeda-beda. Yang mana menentukan kegunaannya. Ya itu aja. Boleh nggak apa-apa. Benar nggak Pak? Boleh, ya gitu. Yuk cepet-cepetan yuk. Nanti yang terakhir bakal Bapak tunjuk untuk presentasi di depan. Ngebut. Kelompok 1 ngebut nih di sini. Oke. Tunggu ya bentar ya. Mungkin bisa dikumpulkan dulu. Ayo namanya, ayo tadi Bapak udah bilang. Ya, oke, sebentar. Nama kelompoknya, kelasnya? Ya. Oke. Oke. Karena yang selesai pertama kelompok 2, Bapak akan menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Mungkin perwakilan dari kelompok 1. Monggo. Ini. Dibaca semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk masalahnya, pada suatu sore, Raka sedang membantu ibunya di dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia mendapat tugas memotong sayuran dan menata-nata daging yang akan dimasak. Ketika ibunya selesai menggoreng dan meminta tolong memindahkan wajan, Raka langsung mengambilnya tanpa menggunakan kain lap dan alat pelindung. Tanpa disadari, tangannya menyentuh bagian bawah wajan yang masih sangat panas. Akibatnya ia kesakitan dan mendapati telapak tangannya melepuh karena terkena panas dari wajan tersebut. Melihat hal tersebut, ibunya segera memberikan pertolongan pertama. Ibunya juga menjelaskan bahwa wajan terbuat dari logam, yaitu jenis bahan yang memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan sangat cepat. Penjelasan ini membuat Raka mulai berpikir, mengapa logam bisa menghantarkan panas dengan baik? Apakah semua benda memiliki sifat yang sama? Apa yang membedakan logam seperti pada wajan dengan bahan yang lain seperti kayu atau tatanan atau plastik dan sendok? Untuk yang pertama, kita merumuskan masalahnya, yaitu tangan Raka melepuh karena mengenai wajan besi yang sangat panas karena tidak memakai alat pelindung diri. Ya, Terus betul. untuk solusinya, kami lebih berhati-hati dan memakai alas untuk mengangkat dari bahan yang tidak konduktor, mencari bahan yang tidak konduktor. Terus untuk yang kedua, ada pengelompokan unsur, ada logam dan logam. Untuk logamnya ada Al, aluminium, Fe besi, magnesium, mangan, zinc, perak, tembaga, dan emas. Untuk non logamnya ada oksigen, hidrogen, sama karbon. Terus untuk diskusi kelompoknya, untuk masalah yang pertama, mengapa logam lebih cocok digunakan untuk alat masak daripada non logam? Karena logam menghantarkan panas atau bersifat konduktor dan merata, dan sehingga nanti panasnya merata ke masakan, jadi lebih matang masakannya. Terus apa yang terjadi jika alat dapur seperti wajan dibuat dari plastik dan kayu, maka nanti masakannya tidak matang, justru malah alat-alatnya itu meleleh, terbakar karena sifatnya
nggak konduktor, nggak mengantarkan panas. Terus mengapa penting mengetahui sifat unsur dalam kehidupan sehari-hari? Karena agar bisa memilih bahan yang tepat dalam menggunakannya. Terus sebutkan 3 perbedaan utama antara unsur logam dan logam berdasarkan sifat fisiknya. Logam mengkilat, terus konduktor atau mengantarkan panas, terus dapat ditempa atau dibentuk, serta keras. Dan logam kusam, tidak konduktor, serta rapuh. Selanjutnya, menurutmu bagaimana cara mencegah kecelakaan seperti yang dialami Raka saat menggunakan alat dari logam di dapur? Yaitu dengan cara melapisi atau mengalasi bahan konduktor seperti wajan dengan bahan yang tidak konduktor seperti lap, kan itu kan nggak konduktor. Terus apa hal yang baru kamu pelajari dari kegiatan ini tentang hubungan antara sifat unsur dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menggunakan sesuatu atau alat-alat tertentu lebih berhati-hati dan memperhatikan sifat dari bahannya, sifat unsur bahannya. Karena unsur kan berbeda-beda, ada yang konduktor, ada yang nggak konduktor, gitu juga harus lebih berhati-hati. Terus tuliskan kesimpulan diskusi kelompokmu. Dalam memilih bahan untuk digunakan dalam alat keseharian seperti wajan, terus juga sendok dan lain-lain, itu harus memperhatikan sifat unsurnya, sifat unsur dari bahannya agar dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merugikan seperti si Raka tadi. Oke, baik. Terima kasih Daima. Nah, jadi kenapa logam itu bisa mengantarkan panas? Jadi karena memiliki elektron bebas dan struktur atom yang rapat dan kemungkinan energi panas berpindah dengan cepat ya. Contohnya apa teman-teman? Ada tembaga. Nah, tembaga itu yang di tabel periodik lambangnya apa? Tembaga? Ada yang masih ingat ayo yang kemarin? Cu. Terus aluminium? Al. Terus perak? Perak apa yuk? A. G. Tuh, terus besi. Besi? Fe. Oke. Mungkin pembahasan kita sampai di sini saja, nggih. Untuk diskusi kelompoknya saya tutup.